Mari kita menyanyikan 7 kebiasaan anak hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, lemah belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Buku konsentrasi. Konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Selamat Yona. Yona Aran, Aran Yona Stefani. Nani Aran Tania. Ya, Talia ya. Talia nggak apa-apa. Belum konsentrasi. Kenapa nggak konsentrasi, Nak? Bangun tidur. Silakan duduk semuanya. Nah, kenapa tidak konsentrasi? Siapa namanya tadi? Talia, kenapa tidak konsentrasi? Tidak sarapan tadi? Ya. Anak-anak hebat. Ibu mau mengenalkan pembelajaran tentang coding. Tahu nggak itu coding apa? Tidak tahu ya. Hari ini kita mengenai pembelajaran modul ajar coding dan kecerdasan artifisial. Apa arti coding? Ada yang tahu nggak coding itu apa? Tidak. Tidak tahu coding itu apa? Tidak. Hari ini kita belajar tentang topiknya manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan manusia. Apa itu coding? Siapa yang bisa menyebutkan coding itu apa? Atau ada yang paham itu coding itu apa? Ada yang paham? Tidak, Bu. Tidak ada yang paham? Ya, karena kita belum belajar ya. Coding, apa yang dimaksud dengan coding? Sekarang kalian siapkan dulu modul kalian, buka bukunya. Buka buku. Manfaat kecerdasan artifisial atau yang dimaksud KA untuk kehidupan manusia. Apa itu kecerdasan artifisial KA? Kecerdasan artifisial KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Selama ini kalian sudah pernah tidak belajar menggunakan handphone? Ya, di rumah ada handphone tidak? Ada. Ada. Kalian pernah buka Gemini? Apa saja selain Gemini? Cici, apa saja? Nah, kalian pernah tidak belajar pakai itu? Secara tidak langsung kalian itu sudah belajar coding, nah. Tapi kalian tidak paham coding itu apa, Bu? Nah, hari ini coding itu Ibu jelaskan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir belajar seperti manusia. Jadi kita memerintahkan kepada mesin atau komputer. Misalnya kita menggunakan misalnya Gemini, kita mau belajar apa hari ini atau mau membuat apa hari ini, itu bisa kita ketik misalnya. Tapi kalian tidak membawa HP. Nanti kalau di rumah coba kalian buka Gemini, perintahkan Gemini dengan benar. Kalau cara perintah kalian tidak benar, Gemini mau tidak mengeluarkan apa yang diminta kalian walaupun maksudnya itu sama, tapi kalau caranya menyampaikannya salah pasti keluar
kebutuhannya tidak sama ya. Pasti dia tidak bisa membaca karena permintaan kita dengan Gemini tidak sama. Terus KA itu membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat dan mudah, efisien. Contohnya menggunakan apa, seperti apa? Canva. Pernah tidak belajar Canva? Tidak. Contoh KA yang sering kita pakai itu apa saja nak tadi? Pakai menggunakan Google, oke, Gemini, Cici. Google Assistant, Siri, atau menjawab pertanyaan itu bisa menggunakan itu. Terus Google Translate. Tahu nggak Google Translate? Menerjemahkan bahasa. Misalnya kalian mau mencari bahasa apa yang baku dengan bahasa apa yang kalian mau, dia akan menjawab apa pertanyaan kalian, Mas Dio. Seperti YouTube, siapa menggunakan YouTube di rumah? Pernah nggak belajar YouTube? Misalnya kalian mau cari lagu, pernah nggak menggunakan YouTube? Seandainya kalian mau mencari lagu apa? Misalnya Maju Tak Gentar, apa lirik Maju Tak Gentar, atau mau menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bagaimana? Di situ keluar nak. Terus, mengapa kecerdasan artifisial itu penting buat kita nak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa penting buat kita nak? Mengapa kecerdasan artifisial itu penting? Coba kalian secara logika sini nggak apa-apa salah. Untuk apa? Mengapa kecerdasan artifisial itu sangat penting buat kita sayang? Kenapa? Untuk membantu. Untuk membantu apa? Untuk membantu kita dia lebih paham. Oh, ya, membantu kita supaya lebih paham. Maksudnya lebih paham itu lebih jelas ya Mas ya. Boleh, apa lagi? Untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Membantu orang sedang kesusahan mencari solusi ya, mungkin ya solusi, misalnya saat tidak mengerti apa kesimpulan, misalnya pembelajaran coding itu apa, atau misalnya KA itu apa, seperti itu ya Mas Rio ya. Apalagi yang bisa membantu Mencari informasi dan memahaminya. Mencari informasi dan memahaminya agar lebih mengerti saat belajar. Mencari informasi dan memahaminya agar kita cepat paham. Ya, yang benar, semua benar. Jadi, mengapa kecerdasan artifisial itu penting? Membantu manusia menghemat waktu. Menghemat tidak kalau kita belajar seperti itu? Menghemat. Menghemat ya. Terus apa saja? Memberikan informasi lebih cepat atau tidak? Lebih cepat. Kalau kita menggunakan aplikasi itu yang ada di HP atau komputer, cepat atau lambat? Lebih cepat. Andainya kalian mau tanya ke Bapak Ibu Guru, tapi Bapak Ibu Guru sedang tidak ada, terus kalian sedang ada kesulitan. Misalnya di dalam berkemah ya, misalnya kita melakukan jejak ya kan, tanda-tanda sandi atau apa arti ini, apa simbol-simbol kita tidak paham, ya kita akan sesat. Kita misalnya kalau menggunakan handphone, kita bisa tanya dengan Google tadi ya, salah satunya Google atau YouTube atau apa tadi, Gemini atau apa tadi, Cici. Banyak sekali ya, ternyata anak-anak ibu ini sudah belajar menggunakan coding KA. Jadi anak ibu ini tidak tahu apa itu coding. Ternyata anak-anak ibu itu sudah secara tidak langsung dia sudah menggunakan pembelajaran coding. Karena pembelajaran itu nak, kalau kita sekarang zaman maju atau zaman canggih seperti ini, kalau kita ketinggalan zaman, kita juga tidak bisa. Tapi juga di saat kita menggunakan internet atau menggunakan komputer, kita harus belajar benar-benar, harus belajar sungguh-sungguh. Karena kalau kita gunakan main-main, dia keluarnya juga main-main. Karena di situ banyak sekali loh saya. Karena di situ banyak sekali ya, banyak sekali apa yang kita mintakan pasti dia menjawab, pasti dia mengikuti
permintaan kita. Ya, contoh juga coding KA itu pembelajarannya bukan harus menggunakan robot. Contohnya ibu, tolong hapus papan tulis. Kalian melaksanakan perintah, itu kita sudah melaksanakan. Jadi secara tidak langsung anak-anak hebat ini sudah belajar coding dan kalian tahu itu apa coding atau KA. Terus tadi membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan lebih mudah. Benar atau tidak ada tugas dari bu guru? Benar. Misalnya mengenai majas atau mengenai pembelajaran apa saja, tidak paham menanyakan dengan Google, iya benar apa tidak? Di rumah belajar apa tidak? Seperti itu. Ya, bisa digunakan di banyak bidang kehidupan sehari-hari. Terus ibu tanya, sekarang apa itu manfaat kecerdasan artifisial berbagai bidang pendidikan? Contohnya apa nak? Tadi kalau KA itu apa yang dimaksud KA? Kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau di bidang pendidikan apa? Aplikasi belajar seperti Google, ruang guru, Gemini boleh. Membantu mencari latihan soal dan menerjemahkan bahasa. Misalnya kalian tidak tahu bahasa bakunya, misalnya pucuk dicipta ulang pun tiba, misalnya ada gula, ada semut, ada udang di balik batu, misalnya kalian tidak tahu apa itu. Ada udang di balik batu, kalian tidak tahu apa artinya. Kalian bisa menggunakan apa? Aplikasi yang ada di ya. Tapi ibu pesan ya, jangan menggunakan dengan cara bermain-main atau senonoh yang tidak sesuai diinginkan. Terus di bidang hiburan, apa saja di bidang hiburan nak? Di bidang hiburan apa? Di bidang hiburan itu misalnya kita menggunakan YouTube, bisa tidak YouTube? Bisa buat hiburan. Ini kayaknya kita ngantuk ya, bolehkah kita berdiri dulu semuanya yuk? Kalau ibu bilang tepuk 1 begini, tepuk 2 begini ya, biar gak ngantuk ya. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 2, 3, 4, 5. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Jadi tadi di dalam bidang pendidikan tadi sudah ya, bidang hiburan sudah. Apa bidang hiburan tadi? Merekomendasikan video atau film atau lagu. Sedangkan kita menggunakan TikTok. Siapa yang pernah TikTokan di rumah? Pernah menggunakan TikTok? Jawab jujur di sini, siapa yang pernah menggunakan TikTok? Angkat tangannya. Pasti pernah bergaya di TikTok ya? Ya. Mungkin beberapa guru pun pernah juga di TikTok ya. Kalau di TikTok wajah kita yang hitam jadi putih. Yang putih bisa dibuat melebar atau yang sudah ganteng dibuat melebar. Karena itu kita menggunakan wajah ya. Mau kita di situ ada pilihannya. Jadi mas siapa itu? Mas hitam. Bisa ganteng ya, wajahnya bisa mau dibuat kayak apa bisa. Kita menggunakan TikTok tinggal mengatur ya. Ternyata anak-anak ibu itu sudah belajar loh menggunakan KA. KA itu apa tadi? KA siapa yang tahu tadi? Apa itu KA? Kemampuan apa? Kemampuan mesin dalam memikirkan dan belajar seperti manusia. Pintar. Jadi kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia ya, seperti manusia diperintahkan. Kita memerintahkan dan dia yang bekerja. Ya. Jadi kalau kita menggunakan alat sesuatu media yang sifatnya TikTok atau dia itu online, itu berhati-hati ya, karena lebih banyak ditonton. Loh, misalnya mohon maaf, ini buat TikTok tidak senonoh nih. Misalnya lagi mandi, terus temannya iseng nih di video, misalnya video lagi mandi. Dia tidak paham, tidak tahu di video. Dia dengan asik-asiknya bergoyang-goyang, pantatnya megang-megang. Ternyata dia di video sama temennya. Akhirnya dia menyebar. Terkenallah Tio. Siapa ini? Oh saya kenal. Akhirnya banyak yang suka di like. Nah, tapi banyak di situ kita loh kok jogetnya nggak pakai celana, kok cuma pakai sarung misalnya. Masa di kolam renang? Nah itu kita menggunakan itu yang kurang baik atau kurang bagus, jadi tidak boleh kita contoh. Jadi kalau mau TikTok yang bagus-bagus aja. Atau kegiatan saya, halo guys, hari ini saya ada di sekolah. Hari ini loh guys, saya sedang pas meeting misalnya. Saya sedang latihan voli di sini. Lihat guys teman-teman saya nih, cantik-cantik semua kan. Itu biasanya ngevlog tuh. Nah, ngevlog. Nah, tuh lebih paham ya. Oh, anak ibu vlognya tuh udah hebat semua. Ada juga orang yang ngevlognya itu sambil masak. Nah, apa namanya ngevlog? Nah, itu banyak sekali internet kita itu atau dunia maya kita itu yang kita tidak paham. Akhirnya kita sebetulnya anak sekarang ini apa sih nggak tahu TikTok atau Google atau YouTube semua sudah menggunakan itu ya ternyata ya. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah belajar tentang KA atau coding. Kalau ditanya apa itu coding atau KA adalah apa? Mesin atau komputer yang berpikir dan belajar seperti manusia. Ya seperti itu. Nah, terus sekarang ibu tanya di bidang transportasi, siapa yang bisa memberi contoh? Menggunakan apa? Mobil. Ya, menggunakan Google apa? Google Map. Google Maps. Pintar. Apalagi selain itu? Google Earth. Hmm? Google Earth. Google Maps itu Google Maps. Apa tadi Google Maps? Ya, atau Waze. Apa itu Waze? Program Waze. Itu bisa loh, Nak, memberikan rute kecepatan. Misalnya kalau ke Balikpapan pernah nggak menggunakan itu? Kamu di mana? Tolong ya, Google Maps itu dinyalakan ya. Atau apa sih namanya? Yang gini nabu kayak misalnya Sherlock sini. Sherlock. Kurangi kecepatan di bawah 90 km. Iya, misalnya Sherlock. Sekarang kan mesin canggih ya. Sherlock Bu. Ini misalnya Fiona nih mau ketemu sama Angga, misalnya. Contoh, kamu di mana Angga? Mau belajar kelompok. Misalnya mau belajar kelompok ya. Halo, mau belajar kelompok. Halo, di mana kamu Angga? Saya nggak tahu di mana Fiona.
Surabaya. Pernah nggak pakai daftar online itu? Saya pernah Nah, daftar sekarang sudah umum ya nak pakai online. Jadi kalau kita punya HP, siapa di sini punya HP? Siapa yang punya HP sendiri angkat tangan? Oke. Yang belum, yang lainnya punya mama ya, belum punya. Saya punya bapak saya pernah tahu dibeli Bu. Soalnya saya bilang mama saya tuh kayak SMA Bu, soalnya SMA tuh banyak SMA tuh banyak berguna. Iya. Sekarang gini nak, jangan gunakan HP di saat kesempatan atau dikasih kesempatan pada orang tua kalian main Roblox, kalian main game, kalian main-main yang tidak bermanfaat. Itu jangan. Rugi atau merugi? Rugi atau merugi? Kita rugi dan juga merugi. Rugi bagi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Lebih baik kita gunakan seperti kita tadi menggunakan apa untuk pembelajaran yang penting. Kita tanya di Cici atau tanya di Gemini, ya. Kita menggunakan tugas-tugas itu menggunakan kanvas. Sekarang anak-anak yang tulis, ibu percaya anak-anak ibu ini canggih-canggih, pintar-pintar semua. Jadi walaupun ibu mungkin buat kalian asing, itu apa Bu? Pembelajaran KA itu Bu, asing kan? Tapi ternyata kalian sudah belajar. Oke. Tadi misalnya di bidang kesehatan contohnya tadi konsultasi dokter online. Terus kedua, deteksi penyakit melalui analisis gambar medis. Bisa nggak? Sekarang di rumah sakit sudah menggunakan itu. Mengingatkan jadwal minum obat. Jadi hari ini kamu minum obat, misalnya mungkin pakai alarm. Atau pernah nggak lihat di HP, misalnya HP ini mau diambil orang, ada bunyi alarm, gitu. Saya pakai Bu. Bisa kan menggunakan itu? Atau itu bisa loh seperti itu. Oke, sekarang berbagai macam ya di bidang keamanan. Ayo di bidang keamanan, siapa yang bisa jawab apa? Yang militer. Untuk membuka ponsel. Oh ya, menggunakan sandi ya. Menggunakan sidik jari. Sidik jari atau Sensor wajah. bukan muka bisa kan? Pin bola. Tangan loh, bola. Sensor wajah Bu. Sensor wajah juga bisa. Ada yang menggunakan jempol. Jempol itu sidik jari, Bu. Ya, sidik jari. Kalau misalnya jempolnya jam ya nggak bisa. Kalau punya ibu pakai sidik jari ibu, tapi ibu gunakan pola dan sidik jari. Kenapa Bu? Itu untuk keamanan. Karena apa? Sebetulnya ibu pun sudah mengunci itu supaya ada di mainan. Ibu punya anak kecil, tapi dia suka pakai itu. Ibu sudah pakai itu, dia paham. Ya kan itu. Nah, itu pun anak kecil sudah paham, sudah menggunakan itu ya. Dia mengajari kalian kan, dimasukkan semua, diajarin polanya kan. Bu, tapi dia mau ucap aktif di keamanan saya nggak pakai itu Bu. Gak apa-apa, nanti cari aja. Cari di Gemini atau tadi kalian sekarang banyak cari di YouTube bisa Gemini. Kalau saya itu keamanannya itu pakai sandi. Ibu guru, saya masih boleh takutnya nanti lupa sandinya. Pakai sini Oh pakai. ya nggak apa-apa, kan nggak terlalu penting juga kalau yang penting-penting tadi. Terus deteksi penyakit melalui analisis gambar medis. Oh ya, bidang keamanan tadi membuka ponsel. Terus CCTV pintar yang bisa mengenali wajah. Kamera, Apa? lensa, Kamera. pakai CCTV itu. Iya. Lensa Bu. Terus di peran penggunaan AI atau KA, menggunakan aktif pengembang, orang yang membuat aturan melatih. KA contohnya membuat robot, chatbot, filter wajah, robot pembersih. Ada kan di HP itu robot pembersih? Ada juga robot polisi sekarang. Iya. Menggunakan pasif, orang yang memakai KA untuk mempermudah hidup, contohnya menggunakan Google Translate, Passlak apa itu? Passlak apa? Kamu menggunakan itu nggak pernah menggunakan mana Bu? Hal yang harus diwaspadai. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan. Apa saja hal yang harus diwaspadai? Privasi data. Jangan sembarangan contoh. Nah, kalian pakai HP-nya orang tua. Saya pakai Bu. Nah,
tua itu privasi orang tua. Kalau HP-nya anak-anak, kalian menggunakan email siapa kita? Email sendiri. Email sendiri. Tapi kalau tanggal lahir kalian pasti nggak bisa kan diambil kan? Dibuat tanggal lahirnya masih di tanggal lahir yang sudah dewasa. Kalau usia kalian masih belum bisa ya kan? Nah itu berhati-hati karena hal yang harus kita waspadai atau kita hindari itu privasi seseorang, atau misalnya kita sering menyimpan foto nih atau menyimpan sesuatu email tapi kita sembarang tidak bisa menjaga, nanti akan diambil orang terus akan di hack, kan dengan kata hack. Nah, tadi saya nggak pernah. Di hack itu berarti Kita jangan sekali-sekali menggunakan sembarangan dibagikan foto, alamat atau informasi pribadi. Kenapa Bu tidak boleh membagikan alamat? Kalau membagikan alamat, nanti kalian akan mudah dibaca dan akan didatangi mungkin orang yang tidak dikenal. Ada niat tidak baik ini mencuri kalian, atau niat tidak baik ini mencuri perhiasan, atau niat tidak baik ingin mencuri gadis atau mencuri anak kecil adik kita tidak tahu. Ya kalau dicuri itu harta nggak apa-apa ya. Asalnya tuh. Oke, jangan memberikan data pribadi sembarangan. Gunakan fitur kontrol orang tua, parental kontrol untuk anak-anak. Jadi tidak sembarangan anak-anak diberi HP sebenarnya ya nak ya, diberi HP terus dia tidak tahu. Dia bermain aja asik. Kayak adik Dita tuh nggak paham. Dia main pencet-pencet pakai emailnya ibu, anaknya apa itu takut sebenarnya. Adik Dita lo pintar itu nggak tahu, nggak paham. Itu nggak paham loh. Kayak ada saya nggak paham pakai yang bergabung itu loh, yang bergabung main apa game online bergabung. Roblox tuh. Aku di mana? Nah itu bahasa yang tidak perlu dicontoh di situ. Jangan pernah masuk atau jangan pernah mengenal. Kalau bisa kita nggak usah mengenal. Tapi Bu, itu kalau yang pakai link itu biasanya harus ada KTP-nya. Ada apa? Nah itulah ibu nggak paham itu. Anak kecil pun sudah paham itu. Diskriminasi atau dan etika, gunakan untuk hal-hal bukan untuk merugikan orang lain. Merugikan orang lain seperti apa? Nah itu tadi hack itu tadi. Saya tahu emailnya Leo, saya gunakan pakai emailnya Leo. Saya sebar, Leo minta uang kepada Fiona, minta uang kepada siapa kalian, minta uang kepada kita. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh ya nak ya, kita sering menggunakan itu buku pesan. Sekali lagi buku pesan jangan sembarangan menggunakan menggunakan aplikasi yang sembarangan dan merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Terutama jangan suka membagi-bagikan foto, alamat, tempat tinggal, jangan ya, jangan, berbahaya. Cara aman menggunakan KA bagaimana? Apa cara amannya Talia? Bagaimana supaya aman? Apa? Boleh sembarang, ayo. Siapa yang bisa kasih contoh? Mengunci aplikasi agar tidak bisa Mengunci aplikasi. Ya, maksudnya gunakan fitur kontrol orang tua supaya tidak mudah dibaca atau dibuka seseorang. Boleh. Selalu memeriksa kebenaran informasi yang diberikan KA, misalnya dengan cara apa? Jangan, misalnya pernah nggak kita buka Google itu jawabannya yang tidak sesuai sama kita minta, pernah nggak? Pernah Bu? Pernah kan? Pernah. Karena kita memintanya tidak sesuai, atau kita mungkin salah sebut satu huruf pun sudah beda loh nak artinya. Jadi kita jangan sembarangan. Selalu memeriksa keberadaan KA. Jangan memberikan data pribadi sembarangan yang dibilang tadi. Kita jangan suka memberikan data pribadi ya, misalnya saya tanggal lahirnya di sini, saya tinggal di sini. Halo guys, nama saya Titan, saya tinggal di tinggal di Sandeling. Alamat saya, guys, kalau mau tahu
mudah dibaca orang, mudah datang sana ada tukang. Dia nanya, maaf Pak, saya kemana Titan Pak? Itu Titan ditangkap polisi Pak. Hari ini bisa nggak minta uang Pak untuk penebusan misalnya? Nebus Titan di sana. Pernah loh ibu ditelepon, halo Bu, ini anaknya ibu masuk polisi. Saya bilang, loh, ini dari mana? Saya dari kantor polisi Bu. Ini anaknya mau anak-anak hilang. Polisi tidak minta uang, ibu bilang. Kalau bapak minta uang, apa mau? Berapa nomor HP bapak? Di mana alamatnya? Saya akan datangi juga dengan polisi Pak. Jadi jangan sembarangan kita. Ada pernah nggak dengar? Siapa yang pernah tertipu di HP atau di telepon seseorang mau dimintain uang? Pernah Bu. Siapa? Saya dulu main, tapi berapa menit kemudian saya ditelepon Bu. Saya nggak tahu siapa. Jadi saya biarin. Dia telepon berkali-kali Bu. Bahaya ya itu. Kalau anak mereka nggak diangkat. Ya, Bu, kadang-kadang saya juga pernah main game Bu, tiba-tiba ada yang telepon Bu dari nomor lain Bu. Saya juga Bu, tiba-tiba ada orang telepon asing, habis itu saya blok Bu nomornya. Terus juga ada orang Malaysia dapat nomor Bu dari Malaysia loh. Oke, terus contoh aktivitas siswa. Diskusi tentang aplikasi 5A yang sering digunakan. 2. Membuat tata konsep manfaat KA. 3. Sekarang ibu ini ibu bagi berapa ya? Satu muridnya ada berapa? 11. Bagaimana kalau kita bagi berapa kelompok ya? 2 kelompok aja ya Nak ya? Iya. Ada yang 6, ada yang 5. 2 kelompok aja. Oke. Yang ini di sini. Iya Bu, bagian sampai bersih. Bagi 2 kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya udah ini ke sini. Tempatnya ke tempat ini. Taruh Amit kursinya taruh sini sama ini Maria taruh sini. Yang ini punya kursinya taruh sini. Kita taruh sini. Kursinya saja. Mejanya nggak usah. Kursinya aja taruh sini depan. Tolong teman-teman bantu penyanyian sini kalian. Kita mau mengerjakan LKPD seberapa jauh dan seberapa bisa kalian. Bu, pindah. Kursinya saja mas ini kursinya si Maria. Nah sudah situ Maria di situ. Ke depan dah. Kita ke sini 3 itu. Bu, saya di mana? Kamu di sini. Kita di sini. Bu, saya di mana Bu? Punyanya si Anu sini. Ini bergeser aja lo tarik. Lewat sini aja mas Binda jauh. Ayo. Ini lewat situ Leon. Mas. Mana Bu saya Bu? Bu saya di mana? Bu saya di mana Bu? Saya di mana Bu? Bu saya di mana Bu? Ibu kasih 15 menit ya untuk Bu, kata Bu. ya. Bu, terus sudah bentar. Bu, Ya. gak apa-apa kan meja jadi merah ini Bu. Ya kan? Ini kerjakan ya kelompok. Ibu minta nih kelompok 1 dan kelompok 2. Ya nggak kerjakan yang ini nanti. Jadi nanti mau ini ada 1 pemain aja. Terus
mencari informasi. Tadi Ibu sudah jelaskan semua ya. Ayo, ayo. Ayo Kak, bantu ini aja. Kamu tunggu biar ini agak mepet. Agak mepet, sekarang agak mepet. Nah, kamu tarik. Nah, kalian tarik. Lihat Kak, yang benar ya Leo. Ayo ini waktunya berjalan. Lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Kalian sudah pintar kok apa itu tadi itu apa penjelasannya sudah dijelaskan semua. Kalau sudah bisa berkumpul anak-anak. Kasih waktu 5 menit lagi. Ayo Talia, bantu temannya Talia. Kamu ingat apa itu KA? Ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada kesulitan? Ayo sikat-sikat aja. Kalau sudah dikumpul ya, biar aja duduknya seperti itu saja. Silakan dikumpul. Sudah Bu, oke, sudah Bu. Ibu, sudah Bu, Mas. Biarkan duduk seperti itu, nggak apa-apa. Atau dari tadi kan? Udah sini, ayo bantu anu. Nggak apa-apa, bantu dikumpul. Jangan
Kalau ditanya sama temannya apa itu pembelajaran KA, kalian bisa menjawab ya. Apa itu KA? Sebuah mesin sebuah mesin atau komputer yang cara berpikirnya dan belajarnya layaknya seperti manusia. Ya. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kita bahas di lain waktu. Mungkin kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita pulang ya. Bantu temannya. Oke, cepat bantu. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama di kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini turun semua anak-anak. Mas, Loh, kok sih? seluruhnya. Surya, siap, gerak. Terdepan, gerak. Diam. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang semuanya. Tetap belajar di rumah, jangan sampai kita terkecoh dengan pembelajaran apa yang kita dapat hari ini. Tetap kita belajar apa itu coding, apa itu KA. Kita betul-betul menggunakan waktu dan manfaat yang